siap dari seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian pikir menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal kocak dan membuat orang tertawa. Apabila kalian jadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan mudah marah, membuat lelucon tidak segampang yang kamu bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina lah, mencemarkan nama baik lah. Dulu kawan baik saya seorang pelawak. Dia dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu hal itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong menghampirinya. Bahkan ada yang berteriak menghujatnya dan ada yang ingin membunuhnya. Hei ibu-ibu, kalian dengar tidak? Tadi ada suara azan. Masa pagi-pagi seperti ini ada suara azan sih? Ini termasuk penghinaan. Ayo kita datangi orang itu. Hei! Apain kamu di atas itu? Turun! Begitu orang-orang kampung berteriak parah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan di desa kami. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh. Afif. Loh. Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba ibu pikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid. Tak ada pun satu dari ibu-ibu ini yang datang ke masjid. Sedangkan saya azan subuh jam 10 pagi. Kenapa ibu-ibu ini pada berdatangan? Coba ibu-ibu pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Dan siapa yang kafir? Sudah, pergi. Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang sepertinya orang senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Sekarang orang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat yang digunakan pun untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya jadi badut ini meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya seorang badut. Ya karena saya dulu
ayah saya jadi badut, saya pun juga jadi badut. Sekarang kan lagi ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau ayahnya presiden, anaknya juga nyalon jadi presiden. Bukan, anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong lantur, nanti malah saya yang ditangkap. Ayah saya juga pernah bilang kepada saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Ayah saya juga sering diundang untuk mengisi hiburan. Dulu pelawak sama badut itu masih lucu. Kalau sekarang pelawak sama badut itu kalah lucu kok sama politikus. Sebentar. Kamu mau minum apa? Atau kamu mau makan apa? Syukurlah, kebetulan saya tidak punya apa-apa. Tapi kita bisa GoFood kok. Tapi kami yang bayar ya. Kenalin nih, yang datang ini pacar saya. Tampan bukan? Ya jelas tampan. Jangan tersenyum aja gitu dong. Badut seperti saya ini juga manusia biasa yang bisa running in love dan punya pacar. Kalian mau tahu gak nama pacar saya siapa? Nama pacar saya ini Rais. Nama panjangnya Rais Sobayan. Terima kasih, kamu sudah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih, kamu selalu ingat saya. Kamu kangen ya? Sama saya juga. Tapi kata Dilan, kangen itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Katanya kamu sudah gak suka sama saya. Kamu sudah punya pacar baru ya? Yang lebih cantik, kaya lagi. Tapi apapun itu, aku tetap cinta kamu kok. Sumpah I love you, I miss you, I need you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku. Gimana? Suara aku bagus kan? Oh ya, boleh aku peluk kamu gak? Atau boleh aku cium kamu ya? Rais! 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 Ya, ternyata hayalan saya saja gak punya pacar. Saya baru jomblo. Coba kalian bayangkan, sudah jadi badut, jomblo lagi. Dan nasib saya tuh bener-bener ambiar. Ambiar. Loh. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Saya kan sudah katakan, saya ini orang yang
Kalian lihat penampilan saya begitu perlende dan necis. Sekarang saya berpenampilan rapi, tapi saya sebenarnya tetaplah seorang badut. Saya tak pernah memimpikan ini, tapi mungkin inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada partai kampanye. Saya lihat penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa orang-orang yang datang kok pada tertawa terpingkal-pingkal. Padahal nih ya, saya hanya menjentik-jentikkan jari saya, semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya, semua orang tertawa. Saya berdiri diam seperti ini, semua orang tertawa. Bahkan nih ya, saya hanya duduk diam seperti orang bodoh. Semua orang makin tertawa terbahak. Mereka semua menikmati penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tak merasa setolol saat itu. Lalu pimpinan partai mendatangi saya, menjabat saya, memuja-muja saya. Katanya saya ini adalah sosok yang karismatik, punya bakat besar yang disukai banyak orang, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Pimpinan partai juga pernah bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas dan pintar, yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seorang pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tetapi banyaknya orang yang menyukainya. Semakin banyak orang yang memujamu, menyukaimu, maka kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu berkata benar, berkata bohong. Yang penting orang-orang menyukaimu. Kamu punya bakat yang besar, tetapi orang-orang menertawakanmu. Tenang saja, orang yang menertawakanmu itu justru menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Kamu saya ikut daftarkan pilkada. Tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Saya didandani seperti ini, diikut daftarkan pilkada itu saya sebenarnya nggak tahu. Padahal saya tuh sulit membedakan apa itu pilkada sama pilkada. Tapi kebanyakan orang bilang pilkada itu tidak boleh coba-coba buat anak, sedangkan pilkada boleh coba-coba buat anak. Iya enggak? Iya. Sekarang ini kan banyak anak pejabat, anak pemerintahan yang coba-coba ikut pilkada. Dan betapa sialnya saya menang pilkada, saya jadi pemimpin. Mereka semua memilih saya karena saya itu dianggap orang yang lucu, orang yang bisa membuat mereka terhibur dan membuat hidup mereka bahagia. Dan mungkin zaman ini tuh sudah gila. Ketika saya jadi badut, saya nggak berhasil membuat orang tertawa. Lah sekarang saya jadi pemimpin, berhasil membuat orang tertawa. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita.
Betapa sialnya hidup saya. Dulu jadi badut, sekarang jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa rakyat atur dan badut yang membuat rakyat terhibur. Sungguh, saya adalah badut yang sial. Saya bilang ini ya, jangan jadi badut.